kali ini aku akan bahas tentang ciri-ciri benda dan klasifikasi. Nah, ngomongin ciri-ciri benda dan klasifikasi, aku mau nanya nih, di sini ada yang suka ini nggak setiap awal bulan atau akhir bulan gitu nemenin papa mamanya belanja bulanan? Ayo, pasti suka dong ikutan jajan. Biasanya belanja bulanan kemana? Belanja bulanan ke supermarket gede. Nih, misalnya aku ada gambar supermarket gede nih. Nah, kalau kamu perhatikan di supermarket gede itu, barang-barangnya terbagi atas lorong-lorong kan, benda-bendanya dikelompokkan. Ada misalnya lorong sayuran, lorong susu, lorong ciki-ciki aja semua, lorong peralatan mandi, lorong pembersih lantai misalnya. Nah, di bagian peralatan mandi, ntar dibagi-bagi lagi tuh, misalnya ada bagian sabun, ada bagian sampo, bagian odol gitu kan. Bagian sabun dibagi lagi, ada sabun batang, sabun cair, ntar ada lagi berdasarkan mereknya, berdasarkan warnanya, aromanya, banyak deh pokoknya. Semakin dikelompokkan, semakin spesifik. Nah, itu yang di supermarket. Nah, sekarang aku mau nanya lagi, kamu suka baca buku nggak? Suka pergi ke toko buku? Punya koleksi buku di rumah? Nah, kalau kamu ke toko buku atau ke pustaka, atau kamu punya koleksi buku di rumah, kamu biasanya juga melihat kalau buku-buku itu dikelompokin kan? Dikelompokin, misalnya ini ada rak buku nih, yang di atas aku kelompokin, isinya cuma komik semua. Yang di tengah ini cuma novel semua, yang di bawah buku pelajaran. Nah, proses pengelompokan yang dilakukan di supermarket atau di perpustakaan atau toko buku, melompokan benda-benda itu disebut dengan proses klasifikasi. Jadi klasifikasi adalah proses pengelompokan benda ya. Iya dong, kita kan ngomongin benda. Nah, gunanya apa sih benda-benda ini dikelompokkan? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira gunanya dikelompokkan klasifikasi apa? Nah, coba kamu bayangin kalau misalnya buku-bukunya ini di asal taruh gini kayak gini. Kita nggak tahu komik yang mana, novel yang mana, buku pelajaran yang mana. Misalnya kamu mau cari buku Harry Potter kamu. Biasanya kalau kamu naruh buku Harry Potter, oh bagian novel tuh, sini gitu. Mau cari buku komik Naruto, oh di atas. Tapi kalau ke acak-acakan kayak gini, gimana caranya? Bisa sih ketemu pada akhirnya, cuman lebih lama kan. Nah, jadi itu dia guna dari klasifikasi, proses pengelompokan benda agar memudahkan pencarian. Gunanya buat apa dicari? Ya tergantung kebutuhan kamu. Tadi misalnya kalau kamu ke supermarket mau beli sabun, ya kamu memudahkan pencarian sabun buat dibeli. Kalau misalnya kamu mau cari buku Harry Potter, kamu memudahkan pencarian buku Harry Potter buat dibaca. Nanti kalau kamu di bab selanjutnya ada klasifikasi makhluk hidup. Nanti klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan agar memudahkan pencarian untuk dipelajari. Oke. Nah, selanjutnya klasifikasi itu dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Tapi yang pasti klasifikasi yang paling sederhana itu dilakukan berdasarkan apa? Berdasarkan ciri-ciri benda tadi. Nah, ciri-ciri benda itu apa aja? Oh, ada banyak. Kita ambil contoh yang supermarket tadi. Misalnya aku mau cari sabun cair, merek apa ya? Supaya nggak sebut merek X, warna merah, ya kan? Nah, pertama aku perlu kemana dulu? Sabun cair. Pertama aku perlu ke lorong peralatan mandi. Lorong peralatan mandi berarti ini menunjukkan fungsi kan? Ini fungsi bendanya untuk peralatan mandi. Terus peralatan mandi untuk membersihkan badan. Oh, untuk pembersihan badan. Dan nyampe di lorong peralatan mandi, kita pergi ke bagian untuk pembersihan badan. Ini juga fungsi. Nah, terus udah di bagian sabun nih untuk membersihkan badan. Terus ke bagian cair. Nah, ini udah bentuknya udah dibagi berdasarkan bentuk. Terus misalnya merek X, ini udah berdasarkan merek. Terus warna merah. Ini udah berdasarkan warna. Nah, yang ini semua ini kan adalah ciri-ciri benda yang melekat pada sabun cair merek X warna merah. Jadi, itulah yang disebut dengan klasifikasi, proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri bendanya agar benda tersebut mudah
dicari atau mudah ditemukan. Oke. Nah, sekarang aku punya 3 benda nih. Apa aja di bendanya? Pertama, aku ada bunga mawar warna merah. Yang kedua, aku punya mobil Ferrari warna merah. Yang ketiga, kucing warna coklat gitu. Tadi kan kita belajar ya, kalau misalnya klasifikasi itu adalah proses mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri benda. Nah, 3 benda ini aku bisa kelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Suka-suka aku mau kayak gimana ciri-cirinya. Pertama deh, misalnya aku mau kelompokkan 3 benda ini berdasarkan warna. Berdasarkan warna. Kalau misalnya berdasarkan warna berarti mawar sama mobil jadi satu kelompok kan. Sama mobil jadi satu kelompok, sedangkan si kucing satu kelompok sendiri karena semua warna mobil sama-sama warna merah, kucing beda sendiri warnanya. Kalau misalnya aku kelompokkan berdasarkan kemampuannya berpindah tempat. Ayo, siapa yang mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat? Mobil sama kucing. Sedangkan si mawar dia tumbuhan bergerak, cuman dia tidak berpindah tempat kan kalau untuk si mawar ini, jadi dia satu kelompok sendiri. Bisa juga aku kelompokkan berdasarkan kemampuannya berkembang biak. Nah, reproduksi deh, oke, aku hapus sedikit. Reproduksi. Nah, kira-kira mawar bisa beranak nggak? Bisa, dia menghasilkan individu baru. Kalau kucing, iya kucing melahirkan. Kalau mobil bisa beranak nggak? Mobil nggak bisa beranak, jadi dia satu kelompok sendiri. Nah, gini. Jadi itu ya kira-kira ciri-ciri benda dan klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-cirinya agar memudahkan pencarian, tergantung tujuan dicarinya buat apa, buat dibeli, buat dipelajari, buat dimakan, buat dibaca. Dan kita bisa melakukan klasifikasi sesuai dengan tujuan kita, mau ciri-ciri benda apa yang kita pakai untuk melakukan klasifikasi tersebut. Nah, contohnya di 3 benda ini kita bisa mengklasifikasikannya dalam 3 kelompok yang berbeda. Oke, sekian dulu.